Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas, kita akan diskusikan tentang virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Saudara sekalian, virus ini adalah makhluk hidup yang luar biasa yang penampakannya atau performanya dia seperti benda mati. Yang pertama, dia tahan terhadap suhu yang tinggi. Ya, jadi virus itu kalau kena panas yang tinggi, dia tidak akan mati. Dia tahan pada disinfektan. Jadi kalau disemprot dengan alkohol itu biasa saja, menter saja, dia tidak akan mati. Nah, jadi kalau dalam mengatasi wabah corona kemudian banyak disemprot-semprot, itu sebenarnya bukan mengendalikan COVID-nya, si virus influenza yang disebut-sebut sebagai coronavirus itu atau dikenal dengan COVID-19 itu tidak mempan jadi sebenarnya terlalu banyak memakai disinfektan, penyemprotan dengan disinfektan itu banyak mubazirnya. Nah, disinfektan itu hanya justru mematikan bakterinya, bukan virusnya. Ini yang salah kaprah gitu ya. Kemudian virus itu tidak tumbuh, ukurannya tidak bertambah besar. Nah, tetapi kenapa virus itu digolongkan ke dalam makhluk hidup? Karena sifat yang keempat ini, dia berkembang biak. Nah, dia mampu berkembang biak. Itu yang menyebabkan dia dikelompokkan ke dalam organisme hidup. Nah, ini beberapa penampakan gambar-gambar yang saya tampilkan ini adalah tanaman-tanaman yang terserang oleh virus. Nah, ini yang di tengah ini adalah penampakan virusnya setelah diperbesar dengan mikroskop elektron. Jadi kalau ukuran virus itu tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, dia harus baru bisa dilihat apabila menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini aktual sekali, berbagai macam jenis virus. Luar biasa ini gambarannya apabila dilihat dengan mikroskop elektron dengan teknologi yang bagus, maka luar biasa ini gambaran virus itu indah sekali ya. Gambarnya virus, penampakannya virus indah sekali ini. Ini yang pojok kanan atas. Ini HIV, virus Human Immunodeficiency virus. Ya. Penyakit yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia itu menjadi berkurang. Ya, HIV. Nah, kemudian ini penyakit virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Hepatitis C ini kanker hati, biasanya hatinya kalau terkena virus ini menjadi mengecil. Nah, ini flu burung, virus flu burung. Nah, coronavirus itu seperti ini, ya, COVID ini, ya hampir sama kan?
Ya, ada apa spike-nya, ini ada tonjolan-tonjolannya seperti ini. Ini influenza. Jadi coronavirus COVID-19 itu adalah virus influenza. Ya. Nah, ini virus rabies. Nah, ini kayak apa amuba begitu. Nah, ini virus cacar air, virus polio. Nah, ini virus-virus yang menyerang pada manusia. Penampilannya indah sekali. Ya. Nah, sedangkan ini virus yang menyerang pada tanaman. Ini tobacco mosaic virus. Kemudian yang ini kopi bukan kopi ya, tapi semacam kacang kapri begitu. Ya, ini yang menyerang tanaman kacang kapri. Ini tampilan dalam mikroskop elektron itu seperti ini. Nah, TMV yang ini, gambaran ini sketsanya seperti ini, tapi penampakannya di dalam mikroskop elektron adalah seperti batang-batang begini nih. Nah, tapi uliran ini, batangannya ini yang batangnya begini, kemudian ulirannya ini berupa rangkaian-rangkaian DNA virus, ya, DNA virus seperti ini. Nah, ini tobacco mosaic virus. Kemudian ini CMV, cucumber mosaic virus. Nah, ini gejalanya disebut vein bending. Vena itu urat-urat daunnya ini, ya, urat-urat daunnya ini bending, jadi justru tercetak tebal gitu ya. Kenapa demikian? Karena helaian daunnya mengalami klorofil, kekurangan klorofil, sedangkan tulang-tulang daunnya tidak. Nah, sehingga menjadi kelihatan sekali, tercetak seperti itu. Nah, ini vena-vena daunnya kelihatan menonjol. Ini karena klorofil di helaian daunnya berkurang. Ini disebabkan oleh CMV. Nah, ini tampilannya seperti ini, CMV itu virusnya. Virus CMV itu seperti apa ini, diamond ya, berlian gitu ya, segi 5 yang beraturan ngumpul jadi satu. Nah, serangan pada buahnya terlihat seperti ini. Ini buah timun yang diserang oleh virus. Nah, ini potato tuber necrotic ring spot disease. Ya. PTNRSD. Ya, ini potato tuber necrotic ring spot disease. Nah, umbi tanaman umbi kentang ya, umbi kentang yang bercak busuk ya, busuk menyerupai bercak yang melingkar seperti cincin, bercak cincin, bercincin. Nah, penyakit pada umbi kentang yang berupa bercak bercincin. Nah, ini kayak ada cincinnya seperti ini. Nah, ini ada ya kayak cincin ini ya, kayak cincin seperti ini. Ini virusnya adalah potato virus Y, ya, virus potato yang virusnya itu kalau dilihat di bawah mikroskop elektron bentuknya seperti huruf Y. Kemudian ini Maastricht virus, virus yang menyerang pada tanaman jagung
menyebabkan bercak memanjang, tebal memanjang. Ini mosaic maize streak virus. Ya, jadi pada tanaman jagung ini. Jadi biasanya kalau penyakit virus yang menyerang tanaman itu selalu diberi nama sesuai dengan gejala dan tanamannya. Jadi kalau menyerang tanaman ya potato bla 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 virus gitu ya, virus. Kemudian kalau nyerang jagung ya maize streak virus. Jadi menyerang tanaman jagung gejalanya berupa bercak memanjang. Nah, ini tanaman pisang yang diserang oleh virus dan menyebabkan kerdil, kemudian daunnya juga mengecil, ya, daun-daunnya mengecil, kemudian ada semacam nekrosis begitu. Bukan nekrosis, klorosis, kehilangan klorofil. Nah, ini virusnya di bawah mikroskop elektron, bintik-bintik kecil seperti ini. Ini sudah diperbesar ribuan kali di bawah mikroskop elektron. Nah, berikutnya ini potato spot wilt virus. Tomato ya, tomato pada tanaman tomat, spot itu bercak-bercak, kemudian ada gejala layunya pada tanaman tomat. Ini nyerang buahnya seperti ini. Nah, kemudian virus Gemini. Nah, ini pada tanaman tomat, bisa pada tanaman lombok ini ya. Ini di tanaman lombok. Nah, Gemini itu kembar. Jadi gejalanya pada daun kalau kita amati semuanya menampakkan gejala yang sama. Nah, virus Gemini, sehingga disebut dengan virus Gemini. Nah, gejalanya klorosis, keriting, malforming, jadi bentuknya menjadi tidak beraturan, mengecil, kerdil, kemudian juga menjadi layu. Nah, ini tungro, ya, kerdil rumput gitu ya pada padi yang terserang tungro, tanamannya menjadi kerdil, kemudian pucuk-pucuknya klorosis. Ini tanaman yang terserang virus. Nah, ini tadi ada fan bending, kemudian ada fan clearing. Ya. Ini pada daun, ya, gejala serangan pada daun. Ini CMV pada kakamber itu timun, ya, gejala kakamber mosaic virus. Kemudian ini pada pepaya, papaya ring spot virus, tanaman pepaya gejalanya bercak melingkar disebabkan oleh virus ini, melingkar-melingkar seperti cincin. Ini juga begitu, ring spot pada anggrek ini, Odontoglossum ring spot. Ini tanaman anggrek yang terserang oleh virus. Nah, kemudian ini jeruk, ya. Jeruk yang pertama ini Citrus trithesia virus, ya, virus trithesia. Ini menyebabkan batangnya menjadi seperti ini, bentuknya tidak beraturan, kemudian cekung-cekung. Ini pasti produksinya akan berpengaruh. Kemudian Citrus tether leaf virus, ya, CTLF, LV ya, CTLV. Nah, ini pucuk-pucuk daunnya mengecil,
ya, mengecil kemudian menggulung. Nah, ini CTLV, ya, Citrus tether leaf virus. Ini kemudian yang C ini Satsuma dwarf virus. Ini di kebunnya penelitinya Pak Satsuma, kemudian dwarf ini kerdil gitu ya, kerdil cebol. Ya, virus yang menyebabkan cebol pada tanaman jeruk. Ya, kemudian yang D, yang ini adalah citrus mosaic virus. Nah, kalau CMV di sini karena cucumber sudah ditemukan lebih dulu, singkatannya CMV, maka ketika di tanaman citrus juga ada mosaik, maka singkatannya bukan CMV lagi, tapi ada I-nya, CMV. Ya. Citrus, kalau ini citrus, kalau ini cucumber. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara sekalian, karena virus ini ada tomat, ada bring reguse fruit virus, mengkerut. Ya, ini nih pada buah tomatnya mengkerut, warnanya itu coklat gitu ya, brown. Ini warang coklat, warang yang menyebabkan tungro ya, penyakit kerdil rumput. Nah, vektornya, ya, jadi karena virus itu tidak bisa bergerak, maka dia tertularnya oleh hewan-hewan vektor ya, baik wereng ataupun apit, atau juga ada nematoda yang menularkan virus. Nah, saudara sekalian, kalau membahas penyakit itu tidak semua tanaman yang sakit itu berakibat merugikan ekonomi secara ekonomis. Tetapi justru ada tanaman yang sakit, tapi harganya justru lebih mahal karena ada spesifikasi yang menjadi lebih indah. Nah, contoh ini pada bunga tulip ini ketika bunganya normal seperti ini tampilannya, ketika terserang oleh virus ada mozaiknya ini menjadi lebih indah sehingga harganya yang normal dengan yang terserang oleh virus justru lebih mahal yang terserang oleh virus. Nah, ini mozaik-mozaik yang ditimbulkan oleh virus. Sehingga seringkali justru yang sehat ini ditulari. Ya, bagaimana menularkan penyakit virus ini pada bunga-bunga tulip sehingga bunga tulipnya menjadi eksotik, harganya lebih mahal. Nah, penyakit tanaman yang disebabkan virus belum ditemukan obatnya. Nah, oleh karena itu untuk pengendaliannya maka disarankan gunakan bibit yang bebas virus. Jadi kalau menanam seperti contoh CPPD itu di daerah Ponorogo itu ketika semuanya sudah pandemi gitu ya seperti coronavirus ini, tanaman jeruk di Ponorogo dimusnahkan, dihilangkan. Nah, kemudian kalau menanam baru maka ditanami dengan bibit yang bebas virus. Kemudian bagaimana membuat agar tanaman itu menjadi sehat. Nah, itu terkait dengan penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Jadi demikian, silakan dikaji lebih banyak tentang virus ini
virus ini menjadi sangat luar biasa, makhluk hidup yang berpengaruh, yang saat ini ditakuti gitu ya, wabahnya. Jaga kesehatan, tetap turuti anjuran untuk menjaga dengan protokol kesehatan, pakai masker apabila ada di dalam kerumunan orang banyak, selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, khususnya dengan menggunakan sabun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari, dan tetap belajar, semangat. Assalamualaikum.